Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama Agi Tutor, channel yang membahas seputar YouTuber pemula. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah channel yang di dismonet ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini dari teman kita, YouTuber pemula itu mengalami, dan kebetulan itu dari teman saya dan dia cerita ke saya teman-teman. Dan gini teman-teman ya, saya langsung ke ceritanya langsung dan pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi dia itu setelah menerima PIN itu dia semenjak 1 bulan setelahnya itu dia terkena dismonet teman-teman. Entah itu kenapa, tapi dia itu cerita ke saya itu karena channelnya itu terkena konten berulang. Awalnya sih begitu teman-teman. Terus dia itu cerita ke saya dan dia mengasih tahu saya seperti apa yang dia alami dan channelnya itu. Dan setelah itu saya itu melihatnya teman-teman seperti apa, dan pada akhirnya teman-teman ya, saya lihat itu memang yang di dia itu posisi pas awalnya ngonten dia itu aman-aman aja teman-teman ya. Dan setelah beberapa bulan dia setelah monet, kan dia itu monetnya itu pas 2022 tahun lalu, tapi jarak sebulannya itu dia itu terkena konten berulang kayak gitu teman-teman. Jadi channelnya akhirnya di dismonet. Dan pas di awal-awal tahun 2023 itu kan banyak sekali channel yang di dismonet teman-teman ya, khususnya yang channel terkena konten berulang kayak gitu. Nah, dia itu bingung teman-teman, karena dia itu pemula dan ingin sekali mendapatkan gaji dari YouTube. Dan dia itu bercerita ke saya, kenapa kok sampai channelnya itu terkena gini-gini, padahal dia itu menggunakan video orinya dia. Dan dia itu kontennya itu sangat original teman-teman. Tapi kenapa? Dan saya terus tanya lagi, saya tanya lagi ke dia, dan dia itu terakhir upload video itu kapan, dan videonya itu tentang apa, saya tanya gitu. Nah, ternyata dia itu ya nguploadnya seperti pas dia ngonten awal-awal gitu. Jadi dia itu ngontennya itu tentang masakannya dia itu. Nah, pas dia tentang masakan yang tentang apa itu, tentang resto, masakan resto seperti tofu seperti itulah, dia itu kan nggak pakai mukanya dia. Nah, katanya sih dia itu setelah itu dia itu mendapatkan email dari YouTube kalau channelnya itu di dismonet kayak gitu. Nah, dia akhirnya itu sedih ya teman-teman ya, kecewa karena dia itu tujuannya nge-YouTube ingin mendapatkan gaji dari YouTube, dan dia itu ingin nge-share pengalamannya dia kayak gitu. Dan dia itu akhirnya ya sedih dan dia curhat ke saya. Nah, terus kan dia itu nggak tahu ya temennya konten yang mana yang terkena konten berulang kayak gitu. Nah, karena kan di konten berulang itu kan di email itu kan tidak diperlihatkan video mana yang terkena konten berulang kayak gitu, karena di email itu kan dia itu langsung mendapatkan channelnya itu dismonetasi karena terkena konten berulang kayak gitu. Nah, jadi ini benar-benar pelajaran bagi kita semua ya teman-teman ya, khususnya kita ini YouTuber pemula, agar kita lebih berhati-hati dalam kita mengonten topik kita yang kita bahas, agar nantinya ya seperti itu tadi, padahal konten original terkena konten berulang kayak gitu. Karena konten berulang ini teman-teman ya, walaupun original, tetapi di situ kita tidak tahu alat kita, aplikasi apa yang kita pakai, dan kita memakai thumbnail seperti apa, dan mungkin apa namanya dari segi di isi video tersebut itu mengandung dari pengulangan video orang lain kayak gitu. Jadi kita itu harus hati-hati, kita itu memilah dari situ. Karena di konten berulang itu yang saya pelajari di situ adalah terdapat dari thumbnail juga bisa ngaruh, dari backsound atau dari bawaan lagunya, dan juga dari suasana mungkin pembawaannya yang dia tanpa muka kayak gitu. Karena dia di awal-awal video itu dia itu memakai mukanya dia. Jadi dia sebelum ke tutorialnya resep kayak gitu, dia kan konten masak. Dia itu yang pertama itu memperkenalkan dirinya di dia konten wajah kayak gitu loh. Nah,
di lanjutnya konten dia setelah dia monet, setelah dia mendapatkan pin itu, dia kan keinginannya dia kan lebih enak lah, tidak usah pakai tanam muka gimana gitu kan dia. Akhirnya dia langsung ke intronya, langsung dia topik pembahasannya seperti masakan apa kayak dia langsung ke praktekan kayak gitu. Nah, pas dia ngonten yang terakhirnya itu, dia itu langsung mendapatkan email teman-teman ya, mendapatkan email tersebut dia itu tidak diterima ke program partner YouTube kayak gitu teman-teman. Akhirnya sedih teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pelajaran benar-benar untuk kita yang pemula agar kita lebih hati-hati teman-teman ya. Jadi ini adalah kasus ke teman kita YouTuber pemula. Di konten berulang ini adalah kita harus jangan buru-buru kita menyalahkan YouTube kayak gitu. Kita itu harus memilah dulu video mana yang kita mungkin walaupun ori itu mendapati pengulangan atau mendapati apa namanya konten berulang kayak gitu. Mungkin berulangnya bukan di video kita, bisa jadi itu mungkin videonya orang ataupun tempatnya itu yang sama, yang mungkin itu masih mendapati pengulangan lah dari video tersebut. Nah, kita pakai atau kita itu mengontennya yang sama, yang mungkin kita tidak edit yang sedemikian baik kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin mendapati tersebut terdeteksi konten berulang kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap berhati-hati untuk kita yang kontennya itu tentang resep ataupun tentang vlog yang apapun lah, itu yang berhubungan dengan resep masakan kayak gitu. Karena itu di teman saya itu dia itu apa kontennya tentang masak. Jadi dia itu sekarang ini masih pengajuan. Dia itu sekarang ini masih pengajuan untuk diterima di program YouTube, karena kan di situ kan mengirim video ataupun video bending kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kalau di video bending tersebut itu kita mengajukan permohonan ulang karena di channel kita ini apakah kita ini benar-benar menggunakan video ori kita atau tidak kayak gitu. Karena di situ kan di poinnya ringkasannya itu di emailnya itu intinya kita itu pengajuan permohonan banding. Di situ apakah kita benar-benar mengonten kita dengan kamera kita sendiri dan kita dengan kreativitas kita sendiri kayak gitu. Nah, karena di video banding itu kita itu harus dari step awal sampai step akhir itu kita harus jelas teman-teman. Kayak bagaimana kita mengambil videonya, cara kita mengasih narasinya seperti apa, dan topik yang jelas di channel kita seperti apa kayak gitu. Intinya YouTube itu ingin tahu video banding tersebut kayak gitu. Makanya dia itu sekarang lagi proses kayak gitu. Karena ya gimana lagi dia terkena konten berulang kayak gitu. Nah, oke teman-teman, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kalaupun ada sedikit kurangnya perkataan saya dan pembahasan saya ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya sendiri yang masih belajar. Mungkin itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.